Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi Bunda Yati memberikan tausiah betapa indahnya ketika kita mempunyai akhlak yang indah dalam bertetangga dan juga berperilaku kita dalam bertetangga. Lalu bagaimanakah kita adab dan juga tuntutan kita dalam bertetangga dalam Islam? Insya Allah Ustazah Kotrunada akan menyampaikan kepada kita semua di segmen ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dan tentunya yang sama-sama kita hormati sahibatul majlis, guru kita Bapak Kiai Haji Umar Fauzi, juga Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Fauzi dan juga Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali beserta para asatiz dan asatizah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini Allah limpahkan cucuran rahmat berkah. Khusus guru kita Bunda Yati beserta Mas Sofyan, terima kasih. Para jamaah sekalian, para pemirsa dan para alim ulama, kita membahas mengenai masalah jiron, kita membahas mengenai masalah tetangga. Pembahasan sebelumnya sudah disampaikan oleh Bunda Yati bahwa kita tinggal tidak bisa lepas dari yang namanya tetangga. Tetangga, para ulama mengatakan 40 rumah dari rumah kita dari segala arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Ibu nanti pulang dari sini hitungin 40 rumah dari 40 rumah dari setiap sisi. Tandain mana jiron kita, mana tetangga kita. Alhamdulillah, hidup bertetangga diatur dalam Islam. Bahkan diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayyuwarrithuhu." Kata baginda Rasul, seringkali malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepadaku, kata baginda Rasul, untuk berbuat baik selalu kepada tetangga. Sehingga aku menyangka, kata baginda Rasul, ini tetangga ini mendapatkan hak waris. Karena saking utamanya. Bahkan ketika kita mau cari rumah, ini baginda Rasul menganjurkan al-jar qoblad dar. Yuk lihat dulu tetangganya sebelum kita menentukan rumah. Karena kalau kita sudah lihat bagaimana lingkungan, bagaimana tetangga, insya Allah akan terjaga, terbina hablum minanas kita dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali adab-adab kita bertetangga. Yang pertama, sering kita dengar bahwa kalau kita masak itu dibanyakin kuahnya. Ibu di rumah masak semur ayam, semur daging. Dibanyakin kuahnya. Kalau ibu banyakin kuahnya, itu ibu menjalankan anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus banyakin kuah ketika kita memasak? Karena ibu, aroma kita memasak terdengar, tercium. Bukan terdengar ya, tapi tercium oleh tetangga. Ketika kita lagi masak semur, tetangga mencium aroma, ya Allah tetangga lagi bikin semur. Ada harapan yang dinantikan oleh tetangga kita, yaitu kalau mencium aroma masakan. Jadi ibu, kalau kita lagi masak, banyakin kuahnya, kemudian kasih tetangga kita kuahnya. Saya belum selesai ngomong. Kuahnya diberi,
ajak juga kentangnya, dagingnya. Masya Allah ketika diberikan ke tetangga, tetangga gembira, tetangga doain ya Allah seneng banget emang lagi kepengenan punya makan semur. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah, Masya Allah. Jadi yang pertama ini hal yang sangat sepele. Tapi sering terjadi pada kehidupan kita kalau kita masak mengeluarkan aroma yang sedap, nah pikirkan tetangga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini juga terkadang banyak orang yang menyepelekannya. Memang haknya yang punya rumah, hak kita ketika kita membangun rumah. Karena tanah-tanah kita, rumah-rumah kita. Tapi juga jangan sampai kita punya sifat egois. Artinya apa? Membangun rumah yang menutup jalan. Membangun rumah yang menutup ventilasi udara tetangga. Akhirnya kita jadi orang yang zalim. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Kalau pengen bangun rumah juga punya sifat empati. Kalau bangun tinggi-tinggi akhirnya terhalang tetangga. Kalau punya bangunan kita terlalu tinggi sehingga menghalangi udara masuk ke dalam rumah tetangga juga nanti jadi zalim. Hal sepele ini juga harus diperhatikan. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti suka bikin acara. Yang acara biasanya perlu halaman depan, tamunya banyak, agak ke samping, pantes. Kalau sekiranya sebelum kita membuat acara, coba kita izin kepada tetangga. Mohon izin, besok saya mau hajatan, sepertinya rumah juga agak ditutup, saya mau pasang tenda. Kalau kita beritahu di awal, maka tetangga akan bersiap. Kalau dia mau pergi, maka dia akan atur sebaik-baiknya. Dia punya kendaraan, dia akan keluarkan lebih awal sehingga tidak mengganggu tetangga kita. Ini hal yang sering kita alami. Jadi apapun yang kita lakukan, anggaplah tetangga ini bagian dari kehidupan kita. Yang keempat, yang juga jangan sampai lupa, kalau tetangga lagi sakit ditengokin, dijenguk. Tentu kalau menjenguk ada adabnya. Niatnya sih menjenguk, alhamdulillah, bawa makanan ala kadarnya. Cuma karena tetangga kita tahu dia penyakitnya darah tinggi, ibu jangan kirimin makanan yang tinggi garamnya. Atau yang kedua, ketika kita menjenguk tetangga, ucapkanlah kalimat-kalimat yang menyejukkan hati. Jangan sampai jenguknya dilakukan, akhirnya lisannya tidak bisa dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah senang banget ditengokin sama tetangga. Iya, sakitnya apa? Ini nih dada saya sesak banget. Jangan sampai lisan kita tidak bisa dijaga. 2 minggu lalu saudara saya nyesek begini gak lama nih kayaknya. Nah, hal-hal semacam itu juga harus kita jaga. Meskipun kita langkahkan kaki, kita bawa makanan untuk menyenangkan menyenangkan pasangan, menyenangkan tetangga, maka juga harus dijaga bagaimana kalimat-kalimat thayyibah yang keluar. Insya Allah terjalinlah hablum minan nas, dan yang paling utama sering, suka, senang dalam tolong menolong. Insya Allah terjalin hablum minan nas yang baik antar tetangga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah yang disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Qatrunada. Betapa ketika kita memberikan sesuatu yang indah kepada tetangga kita, baik itu berupa masakan, baik itu berupa sesuatu yang disenangi oleh tetangga kita, maka tidak yang disangka-sangka, ada aliran-aliran doa yang diberikan kepada kita semua. Justru ada dampak-dampak indah atau dampak-dampak positif yang mengalir ke diri kita. Nah pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 nanti, saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai tema besar kita, etika bertetangga dalam Islam. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali.